Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamalia Loklomin. Saya mahasiswa dari kampus STKIP Itawotu Nusa, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya. Di sebuah sekolah dasar, seorang guru dikenal sangat menguasai materi pelajaran dan mampu menjelaskan dengan baik. Namun guru tersebut sering mempermalukan siswa yang lambat memahami materi, membanding-bandingkan siswa tersebut di dalam kelas, dan kurang mampu bekerja sama dengan rekan guru maupun orang tua. Pertanyaannya, analisislah kasus tersebut berdasarkan 4 kompetensi guru menurut Anda. Apakah guru tersebut dapat disebut sebagai guru profesional? Jelaskan argumentasi Anda dengan mengaitkan kompetensi yang sudah dan belum dimiliki serta dampaknya terhadap proses pembelajaran. Jawabannya, ada 4 kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Menurut saya, kompetensi yang dimiliki guru dalam kasus tersebut hanya kompetensi profesional. Ia tidak memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Karena kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dan memahami karakteristik peserta didik. Kemudian kepribadian. Kepribadian berkaitan dengan sikap, perilaku, dan keteladanan guru. Kemudian kompetensi sosial, kemampuan guru dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan peserta didik, sesama guru, orang tua, dan masyarakat. Apakah guru tersebut dapat disebut guru profesional? Menurut saya, guru tersebut belum dapat disebut sebagai guru profesional secara utuh. Karena seorang guru profesional tidak hanya dituntut menguasai materi pelajaran, tetapi juga harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, dan sosial. Dampaknya terhadap proses pembelajaran, perilaku guru tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Siswa menjadi takut dalam berpendapat, terus menurunnya rasa percaya diri dari siswa-siswa tersebut. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Seorang guru menggugat video siswa yang sedang dihukum di kelas di media sosial. Dengan tujuan memberi efek jerah, video tersebut menjadi viral dan menimbulkan perdebatan publik. Sebagian orang tua mendukung tindakan guru, namun sebagian lain menilai guru telah mempermalukan siswa dan melanggar hak anak. Pertanyaannya, evaluasilah tindakan guru tersebut berdasarkan Kode Etik Guru Indonesia. Apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan? Jelaskan dengan argumentasi kritis serta berikan solusi yang lebih edukatif menurut Anda. Jawabannya, berdasarkan Kode Etik Guru Indonesia, guru berkewajiban menghormati hak-hak peserta didik, menjaga harkat dan martabat mereka, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman. Apakah tindakan guru tersebut dapat dibenarkan? Menurut saya, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan meskipun niatnya untuk memberikan efek jerah atau menanamkan sikap disiplin. Bagusnya, guru dapat mengajak siswa berdiskusi secara pribadi mengenai kesalahan yang dilakukan, penyebabnya, dan cara untuk memperbaikinya. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin ketiga, yang dimana di daerah terpencil terdapat guru honorer yang telah mengajar selama 8 tahun dengan beban kerja tinggi, termasuk mengajar lintas kelas, administrasi sekolah, dan pembimbing kegiatan siswa. Namun, gaji yang diterima sering terlambat dan tidak sesuai dengan beban kerjanya. Pertanyaannya, analisislah kasus tersebut berdasarkan konsep guru sebagai profesi dan regulasi profesi guru di Indonesia. Menurut Anda, apakah kondisi tersebut mencerminkan penghargaan terhadap profesionalisme guru? Jelaskan dengan perspektif kritis dan solusi kebijakan. Secara regulasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru adalah profesi profesional yang berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Kasus guru honorer di daerah terpencil ini menunjukkan kesenjangan yang lebar antara beban kerja dengan hak yang diterima. Apakah mencerminkan penghargaan terhadap profesionalisme? Menurut saya tidak. Kondisi gaji yang terlambat dan tidak layak justru merendahkan martabat profesi guru.
Profesionalisme menuntut fokus penuh pada kualitas pengajaran, namun beban finansial memaksa guru untuk membagi fokus yang berisiko menurunkan standar layanan pendidikan. Bagusnya, ada percepatan rekrutmen ASN P3K, memprioritaskan guru honorer di daerah 3T dengan skema kerja sebagai poin utama. Baik, kita masuk ke poin berikutnya, yaitu nomor 4. Pada masa kolonial, pendidikan dirancang untuk memenuhi kepentingan penjajah, sedangkan pada era modern, pendidikan diarahkan untuk membentuk generasi kreatif dan mandiri. Baik, di sini kita akan masuk ke poin berikutnya, poin 4, yang dimana pada masa kolonial, pendidikan dirancang untuk memenuhi kepentingan penjajah, sedangkan masa era modern, pendidikan diarahkan untuk membentuk generasi kreatif dan mandiri. Namun, masih ditemukan praktek pembelajaran yang sangat berpusat pada guru, hafalan, dan minim inovasi. Pertanyaannya, bandingkan kondisi tersebut dengan perkembangan profesi guru dari masa kolonial hingga sekarang. Menurut Anda, apakah pola pendidikan saat ini benar-benar telah berubah? Berikan analisis kritis disertai contoh nyata. Jawabannya, dari masa kolonial, pendidikan bersifat diskriminatif dan instrumental. Metodenya kaku dan menuntut kepatuhan total. Sedangkan masa sekarang, yuridis, pendidikan bertujuan memanusiakan manusia dan membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Guru diposisikan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber ilmu. Apakah pola pendidikan saat ini benar-benar berubah? Secara kurikulum, perubahan sudah sangat progresif, namun secara praktek di lapangan masih banyak sisa-sisa pola kolonial. Contohnya, masih banyak kelas yang menerapkan metode ceramah satu arah selama berjam-jam, di mana siswa hanya duduk, dengar, catat, dan menghafal, tanpa diberi ruang untuk berpikir kritis atau berkreasi. Sering terlambat oleh ketakutan guru. Contohnya, masih banyak kelas yang menerapkan metode ceramah atau satu arah selama berjam-jam, di mana siswa hanya duduk, dengar, catat, dan menghafal, tanpa diberi ruang untuk berpikir kritis atau berkreasi. Baik, kita masuk ke poin terakhir, yaitu nomor 5, yang dimana seorang guru menggunakan teknologi AI untuk membuat perangkat pembelajaran, soal ujian, dan penilaian siswa tanpa mengecek ulang hasilnya. Akibatnya, ditemukan beberapa materi yang tidak sesuai dengan konteks siswa dan terdapat kesalahan konsep. Pertanyaannya, sebagai calon pendidik profesional, bagaimana Anda menilai tindakan guru tersebut ditinjau dari aspek kompetensi profesional, pedagogik, dan etika profesi? Jelaskan batasan penggunaan teknologi dalam profesi guru. Jawabannya, tindakan guru tersebut mencerminkan penggunaan teknologi yang kurang bijak dan berisiko menurunkan kualitas pendidikan. Dilihat dari kompetensi profesional, guru tersebut dianggap gagal menunjukkan penguasaan materi secara mendalam. Adanya kesalahan konsep yang dibiarkan menunjukkan kurangnya verifikasi ilmiah. Sebagai tenaga profesional, guru wajib memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada siswa adalah benar dan akurat. Kemudian dilihat dari kompetensi pedagogik. Guru tidak mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan siswa. Pedagogik menuntut kemampuan guru dalam merancang kurikulum yang relevan, mengandalkan AI sepenuhnya tanpa penyesuaian, membuat pembelajaran menjadi generik dan tidak tepat sasaran. Setelah itu dilihat dari etika profesi. Tindakan ini merupakan bentuk kelalaian tanggung jawab secara etik. Sedangkan dilihat dari etika profesi, tindakan ini merupakan bentuk kelalaian tanggung jawab secara etis. Guru memiliki kewajiban moral untuk memberikan bimbingan terbaik, menggunakan AI sebagai jalan pintas tanpa kontrol, mencederai integritas profesi pendidik. Sekian dari saya.